Jadi misalnya, jadi U itu suku. Jadi misalnya U1 itu berarti dia suku pertama atau A. Biasanya kalau suku pertama itu dibilang A. Habis itu kalau U2 itu biasanya kita peroleh dari A ini kita tambah dengan bedanya. Kayak ini tadi misal bedanya 2,4,6 gitu kan, karena bedanya 22. Nah, jadi A suku pertama ini kita tambah dengan bedanya. A ditambah B. 9 kali 2 ya, terus 2 ditambah 9 kali 2 18 berarti berapa? Coba kalau kamu nyari pakai rumusan aja. Karena ibu, bapak, terus mereka punya 3 orang anak, ini yang dinamakan relasi. Kalau kamu mau buat himpunan, ini tuh sebenarnya ada 2 himpunan. Ada himpunan ibu dan bapak. Mereka sebagai apa? Nah, himpunan orang tua. Terus yang ini sebagai himpunan 3 itu hubungannya sama 12 faktor dari, karena kan 12 itu 3 itu faktor dari 12, ya kan? Karena kan kalau 12 itu kamu bagi berapa ya? Bagi 2 bisa nggak? Bisa. Bagi 2 berapa? Nah, bagi 2 3. bagi 2 3. Ini kan merupakan faktor dari 12. 2 sama 3. Makanya hubungannya itu faktor dari 3 cara pemetaan, benar. Jadi itu ada yang namanya diagram Kartesius. Diagram Kartesius tahu nggak? Koordinat Kartesius. Belum. Itu tuh nanti kayak gini gambarnya. Ini tuh sumbu Y, ini tuh sumbu X. Nah, ini namanya, nah jadi kayak ada titik-titik di sini, itu namanya apa? Koordinat Kartesius, diagram Kartesius. Terus habis diagram tuh ada diagram panah. Diagram panah, habis itu diagram panah tuh yang kayak gini nanti. Jadi ada satu himpunan itu yang namanya diagram panah. Terus habis itu yang terakhir tuh ada himpunan pasangan berurutan. Masih ingat relasi apa tadi kemarin? Hubungan. Oh, oke. Nah, relasi itu sebenarnya sama kayak fungsi, mirip. Nah, fungsi itu sama aja dengan pemetaan. Nah, fungsi merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi ini kan himpunan, ini himpunan. Relasi kan tadi hubungannya ini kan faktor dari. Nah, ini kalau dari kamu ini petain ke sini itu namanya fungsi. Nah, fungsi sendiri itu tuh punya 3 jenis juga. Kalau kemarin relasi itu kan ada 3 cara untuk metakinnya kan, itu pakai apa kemarin? Diagram panah, Kartesius, sama pasangan. iya, sama himpunan pasangan berurutan. Ini juga sama, dia bisa dipetakan dalam 3 cara, bisa pakai diagram panah, Kartesius, sama pasangan berurutan juga. Jadi dia sama kayak hubungan, kayak relasi itu. Nah, misalkan nih kita punya himpunan A sama himpunan B. Nah, fungsinya itu berarti pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kayak gini gambarnya. Nah, ini namanya fungsi. Nah, terus maka dari diagram panah ini itu dapat disimpulkan bahwa yang 1, 2, 3 himpunan A ini itu domainnya. Dan himpunan B ini kodomainnya, range-nya itu berarti 2, 3 sama 4 yang dipetakin dari domainnya. Nah, selanjutnya syarat relasi sendiri kalau dikatakan fungsi, jadi tidak selalu relasi itu fungsi. Jadi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu ada 2. Yang pertama, tidak boleh anggota domain yang tidak berpasangan. Tidak boleh ada anggota domain yang tidak berpasangan. Jadi anggota domain itu harus semua selalu berpasangan. Domain itu kan yang ini kan, daerah asalnya. Nah, terus yang kedua, tidak boleh ada anggota domain yang berpasangan lebih dari 1. Kayak misalnya nih, lebih dari 1 ini. Jadi ini tuh relasi, dia tuh relasi tapi bukan fungsi. Karena kita lihat lagi syaratnya, semua domainnya harus mempunyai pasangan, sama tidak boleh pasangan domainnya itu lebih dari 1. Nah, jadi ini kan dia relasi tapi bukan fungsi, karena ada yang anggota domainnya itu berpasangan lebih dari 1. Terus ini juga ini relasi tapi bukan fungsi. Kenapa? Iya, karena ada anggota domain yang tidak punya pasangan di kodomainnya. Nah, ini baru relasi dan fungsi. Kenapa dikatakan fungsi? Karena anggota domainnya semua mempunyai pasangan dan setiap pasangannya itu hanya mempunyai 1 pasangan di kodomainnya. Itu aja. Jadi syaratnya itu.
Menurut Bapak sendiri, nilai-nilai atau pelajaran penting apa yang harus anak dapatkan dari lingkungan rumah? Dari lingkungan rumah, yang jelas harus anak pelajari adalah pertama moral dan etika dari rumah. Moral dan etika, kemudian kalau dalam hal teknis, keterampilan untuk merawat diri dan merawat yang di sekitarnya, misalnya merawat rumahnya sendiri, memelihara misalnya kalau punya hewan atau tumbuhan yang dipelihara itu yang merawat itu gitu. Jadi ada keterampilan non teknis dan teknis yang dari rumah, dan juga yang tidak kalah penting, dan itu nantinya ketika digabungkan akan menumbuhkan kecintaan kepada sesama, kepada lingkungan. Itu. Ya. Sebagai orang tua, apa peran ideal yang Bapak ingin jalankan dalam pendidikan anak di luar urusan sekolah? Ya itu tadi. Jadi sekolah dalam hal ini mendidik anak lebih ke arah kemampuan kemampuan akademik ya, kemampuan akademik. Dari rumah justru harus melengkapi dengan kemampuan yang di luar itu, dan itu menurut saya tidak kalah penting dibanding kemampuan akademik, karena faktanya sekarang banyak orang yang kemampuan akademiknya baik tapi ketika dia di dunia kerja malah kurang berhasil dibanding orang yang memang kemampuan sosialnya lebih baik, kemampuan bersosialisasi lebih baik, EQ-nya lebih baik, empatinya lebih baik, itu malah bisa sukses ke depan. Jadi dari keluarga, dari rumah itu mana kita berhubungan dengan orang lain, kemudian juga harus selalu memantau perkembangan psikologinya. Nah lebih gitu. Kalau dari sekolah mungkin kurang begitu, ya tetap diperhatikan oleh sekolah, cuma dalam hal ini untuk perkembangan psikologi anak mungkin ya kalau yang saya lihat selama ini dari sekolah kurang begitu diperhatikan. Dari sekolahnya anak saya loh ya, yang sampai SMP ini gitu ya. Selanjutnya, dalam hubungan antara rumah dan sekolah, hal apa yang menurut Bapak paling penting? Apa harapan terbesar dari Bapak terhadap pihak sekolah dalam mendidik anak? Hubungan dari keluarga dengan sekolah ya. Iya. Yang pertama, yang jelas ya memang harus hubungannya baik-baik saja ya. Iya. Itu baik-baik saja pertama. Kedua, harus ada komunikasi yang transparan dari kedua pihak, baik dari keluarga maupun dari sekolah. Ketika anak itu bermasalah di sekolah, mungkin sekolah akan menanyakan kepada keluarga bagaimana sih di rumah biasanya.